Salam. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan dimanapun saat ini berada. Baik saudara-saudara saya yang ada di Makau, di Hong Kong, bahkan di Indonesia sekalipun. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita siapkan hati kita masuk dalam ibadah kita hari ini. Mari kita tunduk kepala sebentar. Amin. Kita bersukacita bulan ini karena kedatangan Sang Firman yang datang sebagai manusia, sebagai anak domba Allah yang penuh kasih, karunia, dan kebenaran. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita buka ibadah kita hari ini. Kita angkat pujian Firman jadi manusia, diam di antara kita. Firman jadi manusia yang di antara kita, ada hidup terang bagi manusia, Engkau datang bagi kemuliaan-Mu. Menjadi manusia yang di antara kita, ada hidup terang bagi manusia, Engkau datang bagi kepunyaan-Mu. Yesus, Kaulah juru selamatku, ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku, Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus, Kaulah juru selamatku, ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku, Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Shalom, selamat Natal bagi kita semua yang sudah merayakan. Kita memuji Tuhan karena Kristus lahir untuk kita. Hari ini kita akan masuk dalam ibadah. Mari kita awali dengan doa. Ibadah pada saat ini, ibadah ini kami buka kiranya jadi dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan memberkati jemaat Tuhan sekalian. Amin. Kita akan membaca nas pembimbing dari Injil Lukas pasal 2 ayat yang ke-10. Injil Lukas pasal 2 ayat yang ke-10. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya Aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa." Dialah Yesus, Raja di atas segala raja. Dia lahir ke dunia untuk kita. Dia mati bagi kita dan bangkit juga untuk kita semua. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita katakan, Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Dia Raja di atas segala raja.
Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Sang penebus juru selamat dunia. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Tuhan Yesus telah menyatakan kebaikan kepada kita. Bahkan Dia menyediakan segala keperluan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita lanjutkan pujian kita. Mari kita angkat pujian Allah itu baik, sungguh baik bagi Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan.
Mari kita lanjutkan pujian kita. Kita akan membuka Mazmur kita. Mazmur 145 ayat 8 sampai dengan 13. Mazmur 145 ayat 8 sampai 13. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Segala yang kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu ya Tuhan, dan orang-orang yang kau kasihi akan memuji engkau. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaan-Mu dan akan membicarakan keperkasaanmu, untuk memberitahukan keberkasaanmu kepada anak-anak manusia dan kemuliaan semarak kerajaan-Mu. Kerajaan-Mu ialah kerajaan segala abad, dan pemerintahan-Mu tetap melalui segala keturunan. Tuhan setia dalam segala perkataannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Mari saudara, kita siapkan hati kita. Kita datang di hadapan Tuhan. Kita menyembah Dia. Kita agungkan karena Dia mulia bagi kita orang percaya. Mari kita puji, kita tinggikan Dia. Mulia, sembah Raja mulia. Puji Tuhan, kita boleh bertemu kembali di hari Natal ini. Kita memuji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, dan tidak lupa kami ingin mengawali dengan mengucapkan selamat hari Natal dan selamat menyongsong tahun yang baru. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa bersama. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur kepadamu dalam masa raya Natal tahun ini. Kami diberi kesempatan untuk boleh beribadah dan mendengarkan firman Tuhan melalui YouTube ini. Kami berdoa kiranya Tuhan memberkati kami sehingga setiap pemberitaan firman-Mu di segala tempat
sungguh-sungguh akan melawat setiap jemaat Tuhan yang mendengarkannya. Terima kasih Tuhan, menolong juga hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Permuliakanlah nama-Mu dalam setiap pemberitaan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon, berbicaralah kepada kami Tuhan. Kami siap mendengar suara-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagian firman Tuhan hari ini terdapat dalam Lukas pasal 2 ayat 8 sampai ayat 14. Lukas pasal 2 ayat 8 sampai ayat 14. Gembala-gembala. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya. Terpuji nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan merenungkan bagian firman Tuhan ini di bawah tema Berita Natal, Jangan Takut. Satu berita di sekitar peristiwa Natal yang selalu memberkati saya adalah perkataan ini, jangan takut. Bila kita perhatikan dengan baik bahwa perkataan ini yang merupakan pesan atau larangan, ya, sebenarnya bukan hanya disampaikan untuk para gembala, tetapi juga disampaikan kepada Yusuf, disampaikan kepada Maria, bahkan juga disampaikan kepada Zakaria, yang juga disebutkan ceritanya berhubungan di sekitar peristiwa Natal. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sehingga kita melihat bahwa kata jangan takut merupakan salah satu berita yang ada dalam peristiwa Natal. Jangan takut. Tuhan bukan hanya melarang kita jangan takut, tetapi Dia juga memberitahu mengapa kita tidak perlu takut dan bagaimana caranya supaya kita tidak takut. Keadaan dunia pada saat sekarang ini sangat membutuhkan berita Natal ini. Jangan takut. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, pada bagian pertama kita akan melihat tujuan nasihat atau larangan kata jangan takut. Ya, kata jangan takut yang pertama disampaikan kepada Zakaria. Kepada Zakaria diberikan informasi tentang Zakaria dan Elisabet dalam ayat ke-5 dan ke-6. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut perintah Allah dan ketetapan Allah. Mereka hidup tidak bercacat. Luar biasa. Dan kita melihat saat Zakaria melaksanakan tugas, maka dikatakan malaikat Tuhan datang kepadanya dan menyampaikan berita ini. Jangan takut, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elisabet istrimu itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yohanes.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saat malaikat menyampaikan, sepertinya Zakaria sudah tidak berpikir mungkin akan mempunyai anak. Sehingga dengan akalnya Zakaria katakan, sebab aku sudah tua dan istriku juga sudah lanjut usia. Bagaimana mungkin hal itu akan terjadi? Kita belajar di sini melihat satu pelajaran penting, bahwa kebenaran hidup mereka, ketaatan mereka, kehidupan yang tidak bercacat, mereka lakukan sungguh-sungguh dalam ketulusan sebagai orang percaya, sebagai orang yang beribadah kepada Tuhan, bukan semata-mata supaya mereka didengar oleh Tuhan, supaya doa-doanya dikabulkan, tetapi mereka lakukan itu sampai usia mereka lanjut. Tentu ketika malaikat Tuhan berkata demikian, berarti mereka pernah berdoa, mereka pernah bergumul untuk mempunyai anak. Sehingga waktu yang terjadi adalah waktu Tuhan untuk Zakaria dan Elisabet, bahwa ada rencana Tuhan memakai hidup mereka sekalipun sudah dilanjut usia, bahwa kemuliaan Tuhan dinyatakan dengan memberikan mereka anak dalam usia lanjut. Dan kita melihat justru anak yang diberikan adalah anak yang ada dalam rencana Tuhan yang sangat mulia. Yohanes adalah pribadi yang ditetapkan untuk mempersiapkan jalan bagi kehadiran Sang Juru Selamat. Sehingga dikatakan justru melalui Yohanes akan banyak orang Israel yang berbalik kepada Tuhan. Roh Allah akan nyata. Yohanes akan dipenuhi oleh Roh Allah, dan melaluinya jalan keselamatan dipersiapkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, luar biasa bahwa Zakaria dan Elisabet yang ada dalam rencana Tuhan mengalami kemuliaan Tuhan dinyatakan di dalam usia mereka yang sudah tidak muda lagi. Yang kedua, kita melihat bersama kata jangan takut yang dinyatakan kepada Maria. Jangan takut yang dinyatakan kepada Maria. Tidak disebutkan banyak tentang siapa Maria. Kalau kita membaca di dalam Lukas pasal 1 itu, tidak disebutkan banyak tentang Maria. Hanya disebutkan bahwa seorang perawan yang bertunangan dengan seorang yang bernama Yusuf. Seorang perawan yang bertunangan dengan seorang yang bernama Yusuf. Sekalipun tidak disebutkan, namun tentang keadaan Maria telah dinubuatkan dalam Yesaya pasal 7 ayat ke-14, bahwa akan seorang perempuan muda akan mengandung. Ketika malaikat Tuhan mengunjungi Yusuf, tentang Maria juga disebutkan dengan istilah anak darah. Dalam Yesaya dipakai istilah perempuan muda, dan disebutkan di dalam Matius pasal 1 disebutkan dengan istilah anak darah. Dan itulah menunjuk kepada Maria. Dalam Lukas pasal 1 ayat 27 disebutkan seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat bahwa Maria seorang wanita yang diperkenan oleh Tuhan. Tuhan berkenan kepada Maria karena dia bertunangan dengan seorang yang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Dan melalui itulah rencana Allah digenapi. Melalui itulah rencana Allah digenapi. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, karena itu disebutkan bahwa oleh karena kasih karunia semata-mata Maria diperkenan oleh Tuhan. Dalam ayat 29 dan 30, Maria terkejut dan mendengar perkataan itu, lalu katanya dalam hatinya, apa arti salam itu?
ayat 30, kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, Maria tidak disebutkan banyak info tentang dia, tetapi dikatakan dia seorang wanita yang bertunangan dengan Yusuf dari keluarga Daud, dan dia beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Tentu yang dituntut di sini adalah ketaatannya untuk menerima pernyataan Allah ini. Sampai akhirnya dia mengatakan, "Sesungguhnya aku adalah hamba Tuhan." Bapak, Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita melihat bahwa dengan segala resikonya, Maria menyerahkan diri dan menyatakan, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Dia menyatakan kesiapannya untuk menerima segala pernyataan Tuhan atas dirinya, dan dia tahu apa risikonya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah pelajaran yang penting untuk kita, bahwa dalam mengambil keputusan selalu ada resiko. Terlebih, keputusan itu merupakan ketaatan kepada rencana Tuhan. Yang ketiga, kata "jangan takut" yang disampaikan oleh malaikat Tuhan kepada Yusuf di dalam Matius pasal 1. Kata "jangan takut" yang disampaikan untuk Yusuf dalam ayat 19. Yusuf disebutkan sebagai seorang yang tulus hati dan baik hati, tidak mau mencemarkan Maria, tetapi dia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Dan pada saat Yusuf mempertimbangkan keputusannya itulah, maka malaikat Tuhan datang kepadanya, menyatakan jangan takut kepada Yusuf, disertai dengan penjelasan mengapa dan bagaimana Maria akan mengandung. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Yusuf bermaksud meninggalkan Maria secara diam-diam, dan saat dia mempertimbangkan maksud itulah malaikat Tuhan datang kepadanya dengan berkata jangan takut, dan menjelaskan mengapa dan bagaimana Maria mengandung. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, satu hal yang menarik bagi seorang yang tulus dan baik hati seperti Yusuf, mengalami bahwa Tuhan mencegah langkah yang salah, dan Tuhan meyakinkan keputusan yang harus dia ambil. Tuhan mencegah langkah yang salah, dan Tuhan meyakinkan apa yang harus dia putuskan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, sehingga kata jangan takut meyakinkan Yusuf untuk mengambil Maria menjadi istrinya. Kata jangan takut yang berikut adalah kepada para gembala. Jangan takut. Tidak ada banyak info tentang para gembala. Siapa mereka? Kalau kepada Maria dan Yusuf disampaikan rancangan Tuhan untuk melahirkan Yesus, kepada para gembala disampaikan bahwa hari ini telah lahir Yesus. Hari ini telah lahir Juru Selamat di kota Daud. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak ada banyak keterangan tentang para gembala, siapa mereka, dan bagaimana hidup mereka. Tetapi yang pasti dinyatakan di dalam bagian firman Tuhan ini, bahwa mereka setelah mendengar perkataan itu, mereka menyatakan, mari kita pergi melihat apa yang
terjadi sebagaimana yang Tuhan nyatakan kepada kita. Sehingga kita bisa memahami bahwa para gembala adalah orang yang mengetahui tentang Tuhan. Dan mereka meyakini pernyataan Tuhan dengan kunjungan para malaikat kepada mereka. Juga dengan menyaksikan, dikatakan, bala tentara sorga yang menyanyikan kemuliaan bagi Allah. Sehingga ketika lewat peristiwa itu, maka para gembala mengajak seorang kepada yang lain, mari kita pergi. Mereka pergi dan membuktikan bahwa apa yang mereka lihat, apa yang mereka saksikan, tepat seperti yang dikatakan oleh para malaikat itu kepada mereka. Sehingga kita melihat di sini bahwa para gembala adalah orang yang pergi dan mengalami pernyataan yang khusus yang telah mereka terima. Mereka membuktikan kebenaran dari apa yang dikatakan oleh para malaikat kepada mereka. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, luar biasa kalau kita melihat apa yang dinyatakan dan sekian banyak orang yang menerima pernyataan kata jangan takut dengan masing-masing kondisi yang berbeda, tetapi dengan alasan yang sama. Bagian kedua kita akan melihat alasan jangan takut. Alasan jangan takut. Untuk Zakaria dan Elisabet dikatakan jangan takut karena doanya telah dijawab. Tuhan akan memberikan seorang anak, dan anak itu ada dalam rancangan Tuhan untuk mempersiapkan jalan bagi sang juru selamat. Sehingga ini sangat berhubungan erat dengan kehadiran Yesus sebagai juru selamat. Sehingga kata jangan takut bagi Zakaria dan Elisabet juga adalah karena akan datang juru selamat. Yang kedua, kata jangan takut, alasan jangan takut bagi Maria adalah karena dia beroleh kasih karunia. Dan kasih karunia yang dimaksud adalah karena akan datang juru selamat melalui kandungannya. Sehingga kata jangan takut, alasan yang paling mendasar adalah karena adanya juru selamat. Begitu pula kata jangan takut yang ketiga kepada Yusuf. Alasan jangan takut kepada Yusuf juga karena apa yang terjadi kepada Maria adalah karena kepentingan Allah dalam menghadirkan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sehingga kata jangan takut, alasan jangan takut yang disampaikan kepada Yusuf adalah karena apa yang akan terjadi kepada Maria. Apa yang akan terjadi karena penggenapan janji Allah bahwa Maria tunangannya melahirkan seorang anak dan akan disebut justru anak Daud karena Yusuf dari keturunan Daud. Dan itu jelas disebutkan dalam Matius pasal 1 ayat 1. Inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, sementara tentang Yusuf disebutkan dalam Lukas pasal 1 ayat ke-27 bahwa Yusuf adalah dari keluarga Daud. Sehingga jelas di sini bahwa penggenapan janji Tuhan dinyatakan di dalam kebersamaan Maria dan Yusuf sebagai pribadi yang bertunangan pada saat itu. Walaupun anak yang dikandung mereka adalah dari Roh Kudus, namun akhirnya disebutkan bahwa anak itu adalah anak Daud. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, begitu pula
untuk para gembala. Alasan jangan takut untuk para gembala jelas sekali. Karena dikatakan di dalam Lukas pasal 2 yang kita baca tadi, jangan takut sebab berita yang dibawa oleh malaikat itu adalah berita sukacita yang besar, dikatakan. Berita sukacita yang besar, di mana hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan malaikat Tuhan menyebutkan dengan segala tandanya, di mana ketika mereka membuktikan itu semuanya benar, bahwa bayi itu dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Sehingga kita melihat di sini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, alasan jangan takut adalah karena adanya juru selamat. Karena hadirnya Kristus sebagai Tuhan. Yang ketiga dan yang terakhir, saksi kebenaran tentang lahirnya Yesus. Saksi kebenaran tentang lahirnya Yesus. Selain para gembala yang menerima berita sesuai teks firman Tuhan yang kita baca pada hari ini, para gembala tentu adalah saksi dari kebenaran itu. Mereka menerima sejak malaikat mengunjungi mereka, memberikan dengan tanda-tanda yang jelas. Mereka pergi membuktikan itu. Mereka datang dan mereka menyembah bayi Yesus. Dan dikatakan mereka kembali dengan penuh sukacita sambil memuliakan Allah. Kita melihat bahwa para gembala adalah saksi kebenaran. Dan saksi lainnya tentu semua disebut sebagai saksi awal ya dari peristiwa kelahiran Yesus, yaitu Zakaria dan Elisabet, Maria dan Yusuf. Saksi lainnya adalah orang Majus yang bukan hanya berdasarkan keahlian mereka saja, tetapi disebutkan dengan jelas bahwa mereka meyakini sehingga mereka mencari bayi raja yang lahir itu dan mereka mau datang untuk menyembah. Itu disebutkan dalam Matius pasal 2 ayat yang kedua. Matius pasal 2 ayat yang kedua dikatakan, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru lahir itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Kita melihat di sini bahwa kedatangan orang Majus bukan hanya berdasarkan keahlian mereka saja, tetapi karena berdasarkan keyakinan mereka. Karena mereka tahu yang lahir itu mereka sebutkan sebagai raja orang Yahudi dan mereka mau datang menyembah dia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat bahwa sebagai saksi dari peristiwa Natal, peristiwa lahirnya Juru Selamat, Kristus Tuhan di kota Daud itu adalah Zakaria dan Elisabet, Yusuf dan Maria sendiri, para gembala, orang Majus. Bahkan disebutkan bukan hanya itu, tetapi juga ketika para gembala menceritakan tentang apa yang mereka terima dari malaikat itu di hadapan Yusuf dan Maria, dalam Lukas pasal 2 ayat 18 menyebutkan, dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan oleh gembala-gembala itu kepada mereka. Tidak disebutkan siapa saja pada waktu itu, tetapi kata semua orang dan mereka. Tentu bukan hanya Maria dan Yusuf yang ada mendengar pada waktu itu. Sehingga kita melihat inilah saksi-saksi dari Natal pada lahirnya Yesus pada waktu itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sehingga peristiwa Natal
benar-benar adalah berita yang patut kita percaya. Karena itu disampaikan kepada sekian banyak orang. Itu disampaikan, diyakinkan dengan berbagai tanda dan bukti. Bahkan juga disaksikan oleh sejumlah orang. Akhirnya kita masuk pada bagian penutup. Satu pertanyaan ingin saya sampaikan. Melihat kunjungan malaikat kepada Zakaria dan Elisabet, kepada Maria, kepada Yusuf, kepada para gembala. Saat ini, di manakah kondisi kita berada? Kondisi kita pada saat ini berada di mana? Apakah dalam kondisi seperti Zakaria dan Elisabet yang rasanya sudah mustahil untuk berharap? Bahkan mungkin sudah lupa apa yang dulu pernah didoakan. Tetapi bila Tuhan berencana, bila Tuhan punya maksud, maka tidak ada yang mustahil. Atau kita ada dalam kondisi seperti Maria yang ditantang untuk menyerahkan diri, untuk masuk dalam rencana Tuhan yang besar. Sesungguhnya tidak ada ukuran untuk kita pantas, tetapi Tuhan berkenan dan menyediakan kasih karunia. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tantangannya adalah, sediakah kita menyerahkan diri dengan segala resikonya? Atau yang ketiga, mungkin kondisi kita ada dalam kondisi seperti Yusuf, dalam kebimbangan, dalam ketakutan terhadap satu resiko, dalam berbagai pertimbangan. Keputusan apa yang akan kita ambil? Pertimbangkanlah matang-matang bahwa itu gumuli itu di hadapan Tuhan. Tuhan berkuasa untuk memimpin kita dan memutuskan hal yang paling tepat yang harus kita ambil. Atau kita ada dalam kondisi seperti para gembala yang sedang dalam kesibukan kita, dalam kerutinan kita, siapapun kita, terimalah berita Natal. Terimalah berita Natal. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Natal tahun ini merupakan pengulangan dari berita dari tahun ke tahun, meyakinkan kita bahwa Juru Selamat telah datang, telah lahir Juru Selamat. Juru Selamat telah diberikan. Yesus telah diberikan menjadi Juru Selamat. Berita ini diulangi untuk kita. Sediakah kita terbuka menerima Juru Selamat? Itulah cara untuk kita menjadi tidak takut lagi. Karena di dalam Dialah ada sukacita besar. Di dalam Dialah ada keselamatan. Di dalam Dialah ada pengharapan. Kalau kita telah menerima Dia, kalau kita merupakan orang-orang yang telah percaya kepadanya, maka hendaklah kita seperti para gembala.
Kita memuji-muji Dia, kita memuliakan Dia, dan kita memberitakan bahwa Natal itu sungguh-sungguh terjadi. Bahwa juru selamat itu sungguh-sungguh telah menjadi kepunyaan kita. Bahwa juru selamat itu sungguh-sungguh lahir untuk kita. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu. Kembali lagi pada saat ini, kami boleh mendengar berita tentang Natal pertama. Tentang hadirnya Juru Selamat di kota Daud. Terima kasih Tuhan. Peristiwa itu sudah berlangsung kurang lebih 2000 tahun yang lalu. Dan kalau saat ini kami merayakannya, karena kami sudah mengalami, karena kami sungguh-sungguh menikmati kebenaran Yesus Kristus adalah Juru Selamat kami. Sehingga itu menghilangkan rasa takut kami. Karena ada kepastian keselamatan di dalam iman kami. Dan kami berdoa, biarlah berita Natal yang kami dengar malam hari ini, bagaimanapun kondisi kami berdoa Tuhan, berkati semua kami yang sudah mendengarkannya. Dan kami berdoa, biarlah Tuhan yang membuka hati, Tuhan yang akan menolong setiap kami yang menerima berita Natal ini. Mungkin kondisi kami seperti Zakaria dan Elizabeth, mungkin kondisi kami seperti Maria, mungkin kondisi kami seperti Yusuf, atau seperti para gembala, bahkan mungkin seperti orang Majus. Siapapun kami dan bagaimanapun kondisi kami, Tuhan terimalah kami. Tuhan terimalah doa-doa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih banyak. Berkati kami semua. Berkati semua kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Permuliakanlah nama-Mu Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat Hari Natal. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Puji Tuhan, kita semua telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah dengan kebenaran yang boleh kita dengar dapat menjadikan hidup kita diubahkan oleh Tuhan melalui kebenaran firman ini. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, mari kita memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Baik itu persembahan persepuluhan, persembahan syukur, dan persembahan lainnya yang telah Bapak Ibu Saudara siapkan. Mari kita berikan kepada Tuhan dengan diiringi lagu pujian dari pulau dan benua, terdengar selalu terus lagu pujian. Dan sekaligus biarlah pujian ini menutup ibadah kita hari ini. Selamat Natal 2021 dan Tahun Baru 2022. Tuhan Yesus memberkati. Oh
Jemaat, mari kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa supaya Tuhan menolong kita dalam setiap pergumulan yang kita hadapi. Mari kita masuk dalam doa. Bapa di dalam sorga, kami berterima kasih untuk firman-Mu yang sudah mengajar kami, supaya di tengah dunia yang penuh dengan kegelisahan dan ketakutan, kami tidak menjadi takut, karena kami percaya Tuhan selalu menolong kami. Pada kesempatan kami berdoa untuk pekerjaan Tuhan, secara khusus untuk hamba-Mu Ibu Hedi Tangkere dalam pelayanan di Kirgistan. Kami doakan supaya Tuhan memberkati, Tuhan menolong hamba-Mu di dalam pelayanan di panti asuhan dan juga dalam gereja. Kami doakan supaya melalui pelayanannya banyak orang boleh diselamatkan. Berikan kesehatan, kekuatan bagi hamba-Mu, juga kebutuhan pelayanan dalam menghadapi situasi musim dingin, supaya Tuhan tetap menolong, memberkati dan mencukupinya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk Provinsi Papua, wilayah di Indonesia bagian timur. Kami doakan untuk pemerintah daerah. Kami doakan untuk gereja Tuhan, umat Tuhan yang ada di sana. Tuhan memberkati sehingga gereja Tuhan tetap bertumbuh dan berkembang di wilayah ini. Untuk pemerintah kami, bangsa dan negara, kami doakan Tuhan berkati, supaya diberi hikmat kemampuan dalam menghadapi berbagai situasi yang sedang melanda negara kami Tuhan. Baik bencana-bencana alam yang sedang terjadi di beberapa tempat, baik di Jawa dengan Gunung Semeru, atau gunung meletus, atau gempa bumi, bahkan juga banjir dan juga hujan lebat. Begitu banyak orang mengalami korban. Kami doakan supaya Tuhan tolong. Dan musibah-musibah seperti ini juga sedang terjadi di beberapa daerah, baik di luar Pulau Jawa. Kami doakan supaya masyarakat diberikan pertolongan oleh Tuhan. Gereja Tuhan dalam menghadapi perayaan Natal pada tahun ini, kami doakan supaya tetap berada dalam keamanan, kesejahteraan, oleh karena Tuhan yang menolong, sehingga umat Tuhan di sana dapat melakukan perayaan Natal dengan damai sejahtera oleh karena pertolongan Tuhan. Kami doakan untuk seluruh dunia yang sedang merayakan Natal, supaya Tuhan memberkati, sehingga kiranya melalui Natal ini Injil Tuhan diberitakan lagi kepada bangsa-bangsa, supaya lebih banyak orang boleh percaya kepada Tuhan. Terima kasih untuk pelayanan GMKIH mengakhiri tahun 2021, dan kami akan memasuki tahun 2022 dengan semua rencana dan program pelayanan, supaya Tuhan berkati dan Tuhan menolong, sehingga sebagaimana Tuhan sudah memberkati kami di tahun 2021, maka Tuhan juga akan menolong kami di tahun 2022 yang akan datang. Semua jemaat Tuhan kami doakan supaya Tuhan memberkati dan Tuhan menolong mereka. Pelayanan-pelayanan yang direncanakan akan kami lakukan supaya Tuhan tolong, supaya melalui pelayanan itu ada Injil Tuhan diberitakan dan ada jiwa yang boleh dibawa kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Kami juga berdoa untuk kebutuhan pelayanan kami tiap bulan, sebagaimana pada bulan yang lalu Tuhan sudah memberkati dan mencukupi, dan bulan ini kami doakan supaya tangan Tuhan lagi memberkati pelayanan gereja-Mu, sehingga gereja Tuhan dicukupi oleh berkat-berkat yang Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan. Kami doakan untuk kerjasama dengan gereja-gereja lokal supaya Tuhan juga berkati, khususnya untuk China Congregational Church, supaya Tuhan tolong, Tuhan berkati baik senior pastor dan semua associate pastor dan semua pengurus gereja. Kami doakan supaya Tuhan berkati. Untuk pemerintah Hong Kong dan gereja-gereja Tuhan di Hong Kong, kami doakan supaya Tuhan juga menolong, sehingga situasi di sini semakin terkendali, oleh karena Tuhan ikut campur tangan dalam proses pemerintahan yang ada di Hong Kong ini. Terima kasih Bapak. Kami doakan untuk Israel, umat pilihan Tuhan. Engkau berkati umat Tuhan ini, sehingga Injil Tuhan juga makin diberitakan di wilayah Israel, khususnya juga dalam masa raya Natal ini, sehingga mereka pun akhirnya menyaksikan betapa Yesus yang adalah Mesias sudah lahir ke dunia pada 2000 tahun yang lalu. Bapak terima kasih, berkati semua jemaat Tuhan yang sudah mendengarkan firman Tuhan ini. Tuhan juga memberkati mereka. Terima kasih, kami doakan juga untuk persembahan yang kami berikan kepada Tuhan. Engkau berkati sehingga setiap persembahan ini menjadi cara Tuhan untuk mengembangkan pekerjaan Tuhan di jemaat ini. Bagi jemaat yang sudah memberikan persembahan, Tuhan memberkati mereka. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah Tuhan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Bapa yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, kita sudah sampai pada akhir dari ibadah kita. Mari kita pulang dalam damai sejahtera Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan oleh persekutuan Roh Kudus menyertai memberkati kita semua mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. 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 Kita masuk dalam saat teduh. Amin. Jemaat Tuhan, akhirnya atas nama GMKIH kami mengucapkan selamat Natal. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dan kita akan menyambut tahun baru, tahun 2022 yang akan datang. Kiranya Tuhan memberkati. Shalom.